Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Boy Nugraha Hutomo dengan NIM saya 1123 11502 dari program studi manajemen Universitas Pelita Bangsa. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah teori organisasi yang diampu oleh Bapak Halipi Hazizan SPT MM. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk lebih kepada menjelaskan sharing dan penjelasan ringan yang saya pahami, namun ya sedikit dimengerti lah oleh teman-teman ya. By the way, objek analisis yang saya pilih hari ini adalah organisasi lingkungan di tempat tinggal saya sendiri, yaitu organisasi Karang Taruna RT 07 RW 12 atau subunit 712. Nah, saya sendiri alhamdulillah memiliki jabatan di bagian ketua. Jadi ya wajar lah sharing-sharing sedikit di sharing time saat ini. Dan apa namanya ya itu ya yang saya akan jelaskan apa yang saya pahami. Apabila ada sedikit kekeliruan ya mohon dimaafkan, dan apabila ada sedikit kesalahan mohon dibantu komentar ya teman-teman semuanya. eh Meskipun ini adalah organisasi tingkat rukun tetangga ya, dinamika teoritis di dalamnya itu sangat kaya dan relevan dengan materi yang saya pelajari di kampus. Nah, sebagai pembuka, kita tahu bahwa Karang Taruna tingkat RT adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang beroperasi di lingkup wilayah terkecil, yaitu rukun tetangga atau RT. Secara struktural, Karang Taruna di tingkat RT biasanya merupakan subunit ya, atau perpanjangan tangan dari Karang Taruna tingkat RW itu sendiri atau kelurahan atau desa. Organisasi organisasi ini beranggotakan para pemuda dan pemudi yang berdomisili di lingkungan RT tersebut. Lanjut, kita bahas terkait konsep organisasi. Poin pertama yang kita bahas adalah konsep organisasi ini, yaitu organisasi Karang Taruna RT 7 RW 12. Bukan sekedar kumpulan pemuda yang berkumpul pada saat 17-an. Secara teoritis, organisasi ini adalah sebuah sistem terbuka. Kenapa saya bilang sistem terbuka? Karena Karang Taruna ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya. Apa? Yaitu warga RT 07, pengurus RT, yang kedua pengurus RT, dan yang ketiga kondisi sosial ekonomi di lingkungan kita sendiri. Inputnya adalah aspirasi warga dan semangat pemuda. Prosesnya adalah rapat-rapat yang diadakan oleh pemuda-pemuda. Nah, itu rapat-rapatnya itu bukan sekedar rapat kumpul bahas yang tidak jelas, tapi biasanya rapat di situ membahas tentang suatu agenda besar atau agenda yang akan dilaksanakan. Pada saat contoh studi kasusnya kemarin, kita alhamdulillah sudah melaksanakan agenda Ramadan. Nah, agenda Ramadan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan. Pertama, kegiatan perlombaan. Yang kedua, yaitu acara puncak pada saat malam pawai obor atau menyambut 1 Syawal. Nah, itu salah satu kegiatannya tuh ada 2 ya kan. Dan di dalam satu kegiatan ini, yaitu pawai obor yang saya sebutkan tadi terakhir, itu bermacam-macam lagi kegiatannya di dalamnya. Ada mulai pembagian parsel, kemudian santunan anak yatim, kemudian kita bagi-bagi THR, dan macam-macam lagi. Kita kuis di situ juga. Nah,
Dan yang outputnya itu adalah pelayanan sosial serta kerukunan lingkungan. Nah, di sini saya melihat organisasi yang saya jalankan itu menjalankan fungsi integrasi sosial yang sangat kuat, di mana tujuan utamanya itu bukan profit, melainkan manfaat sosial bagi komunitas atau apa ya, emosional, apa ya, integrate kali ya sebutannya. Mohon maaf lah kalau salah. Nah, kita bisa lihat perannya nih. Pertama, peran dan fungsi utamanya itu Karang Taruna itu salah satunya yaitu ya mitra pengurus RT, yang kedua wadah sosialisasi dan edukasi, yang ketiga penggerak kesetiakawanan sosial. Nah, itu peran dan fungsi utamanya tuh. Dan kita bisa lihat contohnya yang tadi saya sebutkan, agenda kegiatannya gitu kan. Itu agendanya agenda Ramadan kemarin. Nah, bisa yang lainnya tuh kayak contohnya kegiatan Karang Taruna tuh kayak yang bersentuhan langsung dengan keseharian warga gitu. Kayak contohnya tuh program lingkungan gitu, menggerakkan kerja bakti, terus pengelolaan sistem keamanan lingkungan, Siskamling gitu ya, atau program kebersihan seperti bank sampah dan penghijauan. Nah, adapun biasanya ya kalau tingkat RT itu ada juga kayak olahraga dan kreativitas nih kegiatan contohnya ya. Nah, tapi kebetulan di lingkungan saya pribadi cuman belum terrealisasi karena memang terkendala instrukturnya belum saya kenal, dan mungkin belum juga saya mendalami juga gitu kan. Nah, singkatnya, Karang Taruna tingkat RT adalah ruang gerak pertama bagi pemuda untuk berkontribusi langsung dan memberikan dampak positif bagi tetangga di lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Itu singkatnya. Selanjutnya, elemen-elemen desain organisasi. Nah, elemen-elemennya kan ada kurang lebih kalau nggak salah itu ada 4 ya. 4 itu, pertama itu spesialisasi kerja dan pembagian beban, kemudian departementalisasi berbasis fungsi. Terus yang ketiga sentralisasi versus desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Terus yang keempat itu formalisasi dan standar operasi. Oke, itu 4 ya. 4 dari elemen-elemen desain organisasi itu sendiri ya kita bahas. Nah, kita beralih ke spesialisasi kerja dan pembagian yang tadi saya bilang pembagian beban ya. Nah, bukan hanya apa tugasnya, tapi mengapa tugas itu dibagi. Contohnya, kita memisahkan seksi humas dengan seksi perlengkapan agar tidak terjadi tumpang tindih nih beban kerjanya, workload atau terjadi workload. Hal ini merujuk pada teori bahwa spesialisasi meningkatkan efisiensi karena setiap orang fokus pada keahlian itu sendiri. Makanya setiap pada saat rapat ada yang namanya struktur pembahasan struktur. Nah, itu pasti tuh akan membahas tugasnya masing-masing nih. Pertama, nggak cuman dibagi strukturnya aja nih. Struktur pertama dari ketua, sekretaris, bendahara gitu kan, baru seksi-seksi gitu kan, terus PIC, penanggung jawab, seksi perlengkapan, konsumsi dan lain-lain. Tapi di review kembali, mungkin ya teman-teman yang merasakan pernah di organisasi gitu ya, itu dirotasi, diputer gitu kan. Lu nggak cuman ngerasain di bagian seksi konsumsi doang, tapi lu pasti ngerasain yang namanya seksi perawatan, atau lu akan pasti ngerasain di seksi bagian yang paling atas. Bukan itu ya, maksudnya bagian
bendahara atau sekretaris gitu ya, yang tingkat levelnya udah agak sedikit lebih tanggung jawabnya lebih tinggi gitu ya. Nah, itu semua dirotasi. Jadi teman-teman semua itu anggota itu akan merasakan gitu. Nggak ada bisa juga uh, dari situ teman-teman bisa belajar dari apa namanya, bisa belajar dari seksi peralatan gitu kan. Enggak, yang di sini yang dimaksud adalah lebih ke double job ya teman-teman. Aku menjelaskan lebih spesialis di sini biar tidak ada yang terjadi double job atau workload gitu ya. Yang kedua kita lanjut tentang departementalisasi berbasis fungsi. Nah, analisis mengapa Karang Taruna memilih pengelompokan berdasarkan fungsi. Contohnya kayak seperti olahraga, seni, terus atau sosial gitu ya. Didiskusikan keuntungannya itu bagi lingkungan RT, misalnya memudahkan warga untuk tahu harus menghubungi siapa jika ingin mengadakan acara senam, misalnya gitu ya contohnya. Nah, itu kan ketahuan tuh fungsinya gitu. Nah, terus lanjut yang ketiga, sentralisasi versus desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Nah, itu pembahasan bagaimana keputusan diambil. Apakah semua keputusan harus dari ketua? Di Karang Taruna kita tuh menerapkan desentralisasi terpimpin untuk hal teknis lomba gitu kan. Seksi olahraga punya otoritas penuh misalnya gitu ya contohnya. Namun untuk kebijakan anggaran besar, keputusan itu tetap tersentralisasi di rapat pleno bersama ketua dan penasihat RT. Jadi gitu, misalnya di dalam rapat itu tadi kan dijelaskan ya, yang tadi saya jelasin, seksi bagian olahraga gitu, dia mempunyai program kerja dengan anggaran sekian gitu kan, mempunyai inovasi kegiatan, namun tidak menjadi keputusan besar dia langsung deal untuk mengadakan kegiatan itu, tapi akan diolah kembali dan akan dipertimbangkan kembali hasilnya itu bersama ketua dan penasihat RT kayak gitu ya. Lanjut yang keempat, formalisasi dan standar operasional. Meski kita di organisasi non profit ya, kita itu mulai menerapkan formalisasi melalui proposal kegiatan yang terstandar atau yang rapi ya. Ini penting nih agar transparansi dana warga tetap terjaga. Jadi di Karang Taruna nggak cuman minta duit gitu ya, tapi di situ belajarnya tentang surat menyurat dan seperti itulah kurang lebih. Dan ya kurang lebih kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan asas organisasi. Di Karang Taruna kita setidaknya ada tiga asas utama yang sangat menonjol nih. Yang pertama, asas tujuan atau principle of objective. Yang kedua, asas kesatuan komando atau unity of command. Yang ketiga, asas tanggung jawab, principle of responsibility. Yang keempat, asas keseimbangan. Nah, pertama, asas tujuan, principle of objective. Bedah dulu visi organisasinya gitu kan. Nah, apakah Karang Taruna cuma sekedar kumpul-kumpul? Tidak. Asas tujuan kami adalah pemberdayaan pemuda. Nah, saya sering mengingatkan anggota bahwa setiap program harus memiliki dampak nyata bagi RT 7 atau lingkungan kita sendiri. Jika sebuah kegiatan tidak mendukung tujuan ini, maka efektivitas organisasi dipertanyakan.
kenapa gitu kan. Nah, terus selanjutnya yang kedua, asas kesatuan komando, unity of command. Nah, bahas nih tentang tantangan di lapangan. Contohnya, seringkali dalam organisasi lingkungan ada banyak bos. Nah, ini nih, ada ketua RT, sesepuh warga, dan pengurus Karang Taruna sendiri kadang-kadang tuh. Nah, di sini saya menekankan pentingnya asas kesatuan komando agar anggota tidak bingung menerima instruksi yang berbeda-beda. Komunikasi harus satu pintu, harus satu koordinasi yang resmi. Contohnya di acara kemarin itu pasti ada yang namanya ketua pelaksana. Setiap acara itu pasti ada ketua pelaksana, dan ketua pelaksana itu yang akan komandoin. Nah, ketika ada kendala atau apapun, itu akan nyampe tembusannya ke ketua Karang Taruna. Makanya keputusan itu dari ketua Karang Taruna akan koordinasi lagi apa nih keputusan terbaik yang harus dicapai gitu kan. Makanya koordinasinya harus dengan pengurus RT itu sendiri. Dan selanjutnya yang ketiga, asas tanggung jawab prinsip atau principle of responsibility. Nah, coba jelaskan tentang akuntabilitasnya. Nah, contohnya, wewenang yang diberikan kepada tiap koordinator seksi harus setara dengan tanggung jawabnya. Nah, saya selaku ketua memastikan bahwa setiap kegagalan atau keberhasilan sebuah program adalah tanggung jawab bersama yang dilaporkan secara terbuka di dalam rapat evaluasi. Apapun yang terjadi, kita akan bahas di rapat evaluasi gitu. Kemudian yang keempat itu asas keseimbangan. Coba di asas keseimbangan ini bahas keseimbangan antara jumlah tugas dan jumlah anggota. Nah, berdasarkan analisis saya menunjukkan bahwa saat ini organisasi kita sedang mencoba menyeimbangkan beban tugas dengan anggota yang terbatas, karena memang anggota saya itu ada 20, malah kurang dari 20, 15 ada kayak, karena memang berbeda-beda dan orangnya pun tidak yang satu angkatan. Kita itu beda angkatan lah. Contohnya saya 2001, sedangkan nanti anggota saya itu ada yang masih SMP, masih SMA, masih ada yang kuliah, ada yang kerja gitu, ada pula yang nganggur gitu. Nah, kita harus memastikan tidak ada satu orang yang memegang terlalu banyak fungsi atau rangkap jabatan. Makanya biar organisasi itu tetap sehat, dipastikan teman-teman tidak rangkap jabatan atau double job yang tadi saya sebutin, kayak gitu kurang lebih. Oke. Poin terakhir adalah bagaimana Karang Taruna RT 7 bertransformasi menjadi organisasi yang inovatif. Inovasi tidak harus selalu canggih ya. Di lingkungan kita, di lingkungan saya melakukan inovasi dalam komunikasi dan pendataan. Kita menggunakan aplikasi pesan instan secara optimal untuk berkoordinasi dan mulai menerapkan digitalisasi pendataan iuran warga. Selain itu, inovasi juga terlihat dari jenis kegiatannya. Kami tidak lagi hanya mengadakan lomba nih, bukan mengadakan lomba balap karung lagi, tapi udah mulai mengadakan workshop kewirausahaan bagi anggota. Nah, hal ini menunjukkan bahwa organisasi ini adaptif terhadap kebutuhan zaman dan perkembangan pemuda di RT 7. Baik, sebagai kesimpulan, memahami teori organisasi memberikan saya perspektif baru dalam melihat Karang Taruna RT 07 RW 12. Mengapa? Organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki landasan teori yang kuat, namun tetap adaptif, aplikatif di lapangan. Demikian kurang lebih penjelasan atau sharing pada pada kesempatan kali ini. Penjelasan saya ini sebetulnya untuk tugas UTS. Video ini akan saya
segera unggah ke lini YouTube dan tautannya akan saya lampirkan di sistem Sevima sesuai dengan instruksi Bapak Halifi. Terima kasih kepada Bapak Halifi Hazizan atas bimbingannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas materi yang sudah Bapak sampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Itu membuat saya sangat berwawasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.